Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan untuk memulai pelajaran pada pagi hari ini. Kita berdoa bersama-sama. Untuk ketua kelas silakan disiapkan. Duduk siap. Berdoa mulai. Selanjutnya saya absen terlebih dahulu. Agil, Ajeng, Anastasia, Andika, Anggina, Aura Lisa, Devita, Devran, Desti, Diva, Dimas, Febri, Radviani, Kevin, Marcel, Muhammad, Taki, Radika. Hadir semua ya? Baik. Selanjutnya mari kita tadarus bersama-sama yaitu Quran surat Al-Ikhlas. Ya, siap ya? Ya, saya baca dulu terus kalian mengikuti. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Shadaqallahul azim. Ya, semoga kita mendapatkan keberkahan dari membaca Al-Quran. Allahumma amin. Ya, materi minggu yang lalu kemarin kita sudah bahas apa? Tentang Islam di Amerika. Apa ya? Afrika. Coba anak-anak sebutkan Islam di negara manakah saja yang sudah kita pelajari minggu yang lalu? Cung. Di Amerika. Islam di Rusia. Islam di Austria. Siapa lagi? Islam di Belanda. Islam di Inggris. Islam di Italia. Islam di Spanyol. Siapa lagi? Saya Pak. Ya. Indonesia. Islam di Tunisia. Islam di Mesir. Islam di Nigeria. Siapa? Islam di Libya. Islam di Libya. Ada lagi? Sudah. Ya. Alhamdulillah masih ingat semua ya? Masih. Ya. Untuk kali ini kita masih membahas tentang KD 3.10 KD 3.9 yaitu tentang faktor-faktor kemajuan peradaban Islam di dunia. Nah, yang hari ini kita pelajari adalah yang pertama tentang tujuan pembelajaran, yaitu apa anak-anak? Faktor-faktor kemajuan peradaban Islam di dunia. Kalian dapat menganalisis faktor-faktor kemajuan peradaban Islam di dunia dengan baik. Yang kedua, dapat mendeskripsikan faktor-faktor kemajuan peradaban Islam di dunia dengan baik.
Yang keempat, tentang kalian dapat menjelaskan pusat kemajuan peradaban Islam di dunia dengan baik. Yang terakhir, dapat menganalisis hikmah mempelajari faktor-faktor yang mempengaruhi kemajuan peradaban Islam di dunia dengan baik. Itulah KD dan tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Selanjutnya kegiatan hari ini adalah masih sama dengan kegiatan minggu yang lalu. Nanti kalian baca materi, diskusi kelompok, dan buat mind mapping menggunakan aplikasi Canva. Oke. Ya, materi kita hari ini yaitu yang pertama tentang faktor-faktor kemajuan peradaban Islam di dunia. Yang kedua adalah kota-kota yang menjadi pusat kemajuan peradaban Islam di dunia. Yang ketiga nanti adalah tentang hikmah mempelajari faktor-faktor kemajuan peradaban Islam di dunia. Itu adalah materi kita secara singkat pada hari off. Ya anak-anak, silakan kalian buka buku paketnya halaman 213. Saya akan jelaskan tentang materi kita pada hari ini. Yang pertama tentang faktor yang mempengaruhi kemajuan peradaban Islam di dunia, yaitu faktor politik. Silakan diperhatikan PowerPoint-nya yang saya tayangkan. Slide PowerPoint yang saya tayangkan. Faktor politik. Satu, pindahnya ibu kota dari Syam ke Irak dengan kota Baghdad sebagai ibu kotanya. Yang kedua, banyak cendekiawan yang diangkat menjadi pegawai pemerintah di istana oleh sultan. Yang ketiga, paham Mu'tazilah menjadi mazhab resmi negara pada masa Khalifah Al-Ma'mun. Ya, bukan saya ya, saya Hizbul Ma'mun, tapi ini Khalifah Al-Ma'mun. Nama saya termasuk nama sultan ya. Paham Mu'tazilah adalah aliran yang menganjurkan kemerdekaan dan kebebasan berpikir manusia. Ini faktor politik. Yang kedua, faktor sosiografi, yaitu meningkatnya kemakmuran umat Islam. Yang kedua, luasnya wilayah Islam dan banyak orang Persia dan Romawi yang masuk Islam. Yang ketiga, pribadi beberapa khalifah sangat mencintai ilmu pengetahuan seperti Khalifah Al-Mansur, Harun Ar-Rasyid, dan Khalifah Al-Ma'mun. Yang keempat, aktivitas ilmiah seperti penghafal ayat Quran, hadis, dan penyusunan kitab-kitab tafsir, fikih, dan hadis. Nah, ini adalah faktor sosiografi. Yang selanjutnya adalah tentang identifikasi pusat kemajuan peradaban Islam di dunia. Kota-kota yang menjadi pusat kemajuan peradaban Islam di dunia adalah ada satu adalah Makkah, yaitu di Arab Saudi. Yang kedua ada Madinah. Yang ketiga ada Jerusalem atau Baitul Maqdis. Yang keempat Damaskus, Baghdad, Kairo, Istanbul, Andalusia di Spanyol, dan Persia di Iran. Terakhir adalah tentang hikmah mempelajari faktor-faktor yang mempengaruhi kemajuan peradaban Islam di dunia. Nah, setelah kita mempelajari, kita ada hikmahnya, yaitu yang pertama umat Islam harus pandai, yang kedua umat Islam harus menguasai ilmu politik, yang ketiga umat Islam harus menguasai ekonomi, yang terakhir umat Islam harus disiplin. Itu, ya. Di ingin bertanya kepada kalian, kota-kota yang menjadi pusat peradaban Islam di dunia, kota mana saja tadi? Pak. Ya, Mas. Kota mana? Di negara mana? Arab Saudi. Dua. Madinah. Kota Madinah di negara mana? Arab Saudi. Terus? Baitul Maqdis di negara Palestina. Ya. Terus? Suriah, Damaskus ya, di negara Suriah. Terus? Ya, Andalusia di Spanyol. Terus? Ya, Istanbul di negara Turki. Terus? Ya, Persia di negara Iran. Terus? Kairo di negara Mesir.
Ya, itulah negara-negara yang menjadi pusat kemajuan, kota yang menjadi pusat kemajuan peradaban Islam di dunia. Selanjutnya sekarang silakan didiskusikan per kelompok, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Kelompok 1 membahas tentang faktor politik. Kelompok 2 faktor sosiografi. Kelompok 3 kota yang menjadi pusat kemajuan Islam. Yang terakhir kelompok 4 hikmah mempelajari kemajuan Islam. Silakan diskusikan dengan kelompoknya. Waktunya 5 menit. Silakan. Dibikin Canva ya, Mas, Mbak. Bikin Canva. Dibuka HP-nya, aplikasinya dibagi kelompok, kamu bahas apa, main mapping tapi menggunakan kan Canva. Ada kesulitan? Tidak ada ya? Kelompok 4 ada kesulitan? Tidak ada ya? Bisa ya? Canvanya yang bagus ya? Warnanya yang cerah, ilmunya indah dan menarik. Kelompok 1 ada masalah? Tidak ada masalah. Tidak suka masalah ya? Baik, sudah selesai ya? Sudah selesai. Silakan dipresentasikan. Kelompok 1 maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami mengenai faktor politik yang mempengaruhi kemajuan peradaban Islam di dunia. Yang pertama yaitu pindahnya ibu kota dari Syam ke Irak dengan kota Baghdad sebagai ibu kotanya. Yang kedua, banyak cendekiawan yang diangkat sebagai pegawai pemerintahan di istana. Yang ketiga, paham dan hijrah menjadi masing-masing negara pada masa Khalifah Al-Ma'mun pada tahun 427. Faktor sosial, faktor politik. Ada yang mau bertanya silakan. Tidak ada. Ya, kalau tidak ditutup aja Mbak. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kelompok 2 silakan maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi kemajuan peradaban Islam di dunia, yaitu faktor sosiografi. Yang pertama, meningkatnya kemakmuran umat Islam. 2. Luasnya wilayah kekuasaan Islam dan banyak orang Persia dan Romawi yang masuk Islam. 3. Pribadi beberapa khalifah sangat mencintai ilmu pengetahuan. 4. Aktivitas ilmiah berdasarkan buku ilmiah seperti para penghafal ayat-ayat Al-Quran dan hadis. Ada yang mau bertanya? Tidak ada. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sudah mempresentasikan hasil diskusinya semua. Silakan setelah ini kalian membuat resume ya. Resume dari materi yang sudah kita pelajari pada hari ini. Silakan, saya kasih waktu 1 menit. Sudah selesai ya? Selesai. Sekarang silakan buka modelnya, buka LMS-nya, buka HP-nya. Ya. Silakan dibuka pada bagian UH atau ulangan harian yang keberapa? Yang keempat tentang KD 3.9 faktor-faktor kemajuan peradaban Islam di dunia. Silakan dikerjakan. Waktunya 5 menit. Sudah selesai ya? Sudah selesai. Bagaimana nilainya? Atta dapat nilai berapa? 65. Dimas 75. KKM-nya berapa? 75. Berarti yang belum 75 revisi.
mengerjakan remedi. Untuk remedial silakan nanti bisa dikerjakan mulai pukul 17 ya, 17 sore nanti. Waktunya 1 jam di LMS juga. Untuk yang sudah KKM silakan juga ada pengayaan di situ, dibuka saja LMS-nya. Gitu ya. Waktunya sudah habis. Alhamdulillah sudah terselesaikan materi kita tentang KD 3.9 faktor kemajuan peradaban Islam di dunia. Gitu. Kesimpulannya apa saja pada hari ini? Yang pertama tentang faktor politik dari kemajuan peradaban Islam di dunia. Yang kedua faktor sosiografi. Yang ketiga kota yang menjadi pusat kemajuan. Yang terakhir hikmah mempelajari kemajuan peradaban Islam. Kira-kira bagaimana perasaan kalian setelah melaksanakan pembelajaran pada hari ini? Menyenangkan kan? Sangat menyenangkan. Karena kita bisa bermain dengan menggunakan aplikasi kan? Terus apa lagi coba? Siapa lagi? Saya Pak, Ya, Kak. saya jadi tahu faktor-faktor yang mempengaruhi kemajuan peradaban Islam. Ya, faktor-faktor jadi tahu. Terus selanjutnya siapa? Saya Pak, Ya, saya juga menjadi tahu tentang kota pusat kemajuan. kota pusat kemajuan. Terus? Saya Pak, Ya, kita sebagai generasi muda jadi tahu hikmah dari pemerintah. hikmah ya. Jadi tahu harus apa yang harus kita lakukan untuk kemajuan peradaban Islam. Baik, untuk minggu depan materi selanjutnya yang akan kita bahas adalah tentang faktor-faktor kemunduran peradaban Islam di dunia. Silakan di rumah nanti dibuka-buka materi tersebut untuk minggu depan. Mari kita akhiri pembelajaran pada dengan baca Asmaul Husna bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi